Oke. Nabila, kalau dipimpin selanjutnya. Semua jadi berdiri sekalian ya. Oke, Bu. Nabila bisa maju ke depan? Baik. Ya, teman-teman, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu dua tiga. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, Nabila, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai dari hari ini, siapa yang mengingat materi kita sebelum minggu kemarin? Interaksi sosial. Baik, ibu akan bertanya kepada adik sekalian, siapa yang tahu itu interaksi sosial? Baik, Bu. Yang gadis? Hubungan antara kelompok dan kelompok yang berbeda itu, yang langsung bertatap muka itu langsung sempurna. Oke, gadis, bagus. Berikan tepuk tangannya. Baik, di materi hari ini kita akan belajar tentang kelompok sosial. Sebelumnya, ada yang mau ikut apa itu kelompok sosial? Kumpulan masyarakat itu. Apa gadis? Kumpulan masyarakat itu. Jangan bergabung di Baik, hari ini kita belajar tentang kelompok sosial. Jadi, siapa yang tahu itu apa kelompok sosial? Saya itu. Jadi, siapa itu kelompok sosial? Kumpulan masyarakat itu. Oke, dalam ini kumpulan atau punya usaha. Oke, beri tepuk tangan sama tadi. Saya apa kelompok sosial? Oke, Nabila. Halo, Tommy. Oke, berikan tepuk tangan kepada kami. Mungkin bisa dilihat. Sini ada ibu menjelaskan tentang kelompok sosial. Yang dimana kelompok sosial ini adalah kumpulan orang yang memiliki hubungan dan interaksi yang serta merasa sebagian dari suatu kesatuan yang diakui oleh anggota kelompok dan pihak luar. Mereka berbagi tujuan dan harapan, dan interaksi mereka terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Jadi di sini ada yang bisa memainkan tentang materi sekarang dan materi kemarin. Siapa yang bisa memainkan interaksi sosial dan kelompok sosial? Baik, Bu. Oke, gadis. Jadi itu interaksikan dengan adanya hubungan kebagian antara individu dan individu atau kelompok. Nah, jadi kelompok sosial itu kan adanya sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama. Nah, kumpulan itu maksudnya interaksi atau hubungan kembali untuk mencapai tujuan bersama itu. Oke, mereka berperan sebagai gadis. Ada yang lain yang mau? Baik. Jadi yang dibilang gadis tadi itu betul. Jadi interaksi sosial dan kelompok sosial ini memiliki hubungan yang erat, yang dimana mereka suatu kesatuan yang berinteraksi. Kalau nggak ada masyarakat mungkin tidak ada interaksi itu, tidak ada interaksi itu
kepada tujuan. Siapa di sini yang ikut organisasi? Ya, Nabila, organisasi apa? Nah, tujuan dari organisasi IPA itu apa tadi? Untuk mempersatu atau mempertemukan anak lain dengan anak lain. Oke, makasih ya Nabila. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor pembentukan kelompok sosial, yang dimana ada mungkin bisa dilihat, yang dimana ada kesamaan geografis. Kesamaan geografis ini yang memiliki tempat tinggal atau asal wilayah yang sama. Tidak mungkin ada bisa dibilang kalau kita berinteraksi sesama teman kita, mungkin di daerah yang sama, mungkin juga kalau membuat suatu organisasi di suatu wilayah yang sama. Selanjutnya ada kesamaan genealogi, yang dimana ada kesamaan keturunan dan ikatan darah. Mungkin kalau dibilang di zaman sekarang ini, mungkin kalau ada organisasi mungkin dibilang adanya ikatan darah, mungkin walaupun tidak saudara, tetapi mungkin ada yang semarga, ada yang satu di wilayah yang sama. Jadi yang ketiga adalah kesamaan kepentingan, yang dimana ada hobi, kesukaan, dan pekerjaan yang sama. Mungkin di suatu organisasi itu juga setiap orang memiliki hobi yang sama, pekerjaan dan atau cita-cita yang sama untuk dilakukan ke depan harinya. Selanjutnya adanya kesamaan keyakinan atau agama, yang memiliki agama atau keyakinan yang sama. Mungkin di organisasi itu ada nggak kalau seperti di organisasi Nabila ada nggak agamanya yang berbeda? Ada. Jadi kelompok sosial itu agama itu tidak menghambat kita untuk berinteraksi dengan anak-anak. Selanjutnya di sini ada contoh kelompok sosial. Di sini boleh disebutkan siapa yang tahu contoh-contoh kelompok sosial? Boleh angkat tangan? Oke, dari sana. Kalau Nabila? Benar. Kalau Naomi? Kalau ya betul. Kalau Manuel? Kelompok sosial yang Manuel tahu contohnya apa? Oke, Ibu bisa jelaskan di sini. Mungkin contoh kelompok sosial itu seperti yang dibilang tadi, kelompok yang atau organisasi yang memiliki tujuan gitu ya. Bisa juga dibilang, pernah nggak kalian dengan kelompok nelayan? Nah, itu juga salah satu contoh kelompok sosial. Selanjutnya ada kelompok petani. Pernah nggak kalian dengan kelompok petani? Oke, Naomi, tujuan dari adanya kelompok petani itu apa nih? Oke, bagus. Berikan tepuk tangan sama Naomi. Baik, tadi adanya kelompok nelayan. Jadi kelompok nelayan adalah contoh kelompok sosial yang didasarkan pada kesamaan profesi dan hubungan sosial budaya yang sama. Selanjutnya ada kelompok petani. Contoh kelompok sosial kelompok petani meliputi berbagai bentuk organisasi petani yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya adalah kelompok petani yang merupakan wadah bagi petani untuk berbagai informasi, teknologi, dan sumber daya. Aku mau nanya, di tempat tinggal kalian ada kelompok contoh kelompok sosial apa aja yang ada? Kalau gadis? Ini Bu. Mungkin
Mungkin supaya pembelajaran kita tidak bosan itu akan mengadakan activity. Oke. Mungkin dari bisa berdiri. Jadi activity-nya itu kalau ibu bilang tepuk satu itu bilang tepuk satu tepuk satu gitu. Kalau tepuk dua yes. Contoh tepuk tiga oke. Jadi tepuk satu duluan ditepuk baru jadi jangan melawan ya. Baik, contoh tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, oke. Baik, makin lancar. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk tiga, satu. Oke, kita kasih semangat. Jadi selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kelompok kerja. Mungkin di bentuk kelompok sosial ini ada yang dibilang namanya kelompok kecil, yang dimana kelompok kecil ini contohnya anggotanya terdiri dari sedikit, seperti contohnya itu keluarga. Jadi keluarga ini juga bisa disebut kelompok primer, yang dimana kelompok primer ini adalah kelompok kecil dengan hubungan yang erat, personal dan intim seperti keluarga dan teman dekat. Selanjutnya ada kelompok besar, dan tentang kelompok besar ini anggotanya bisa dikatakan banyak. Contoh kelompok besar ini adanya kayak organisasi seperti klub bola, organisasi yang ada di kampus seperti yang bilang Nabila tadi, organisasi mungkin. Jadi itu juga bisa disebut termasuk bagian kelompok sekunder, di mana kelompok yang lebih besar dengan hubungan yang lebih formal dan personal seperti rekan kerja atau anggota organisasi. Lembaga contohnya di sini aku pikir lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan ini juga masuk suatu organisasi, suatu kelompok sekunder yang dibilang tadi, kelompok yang lebih besar. Baik, di sini ibu akan membagikan kelompok dua, karena kalian kan menjadi dua kelompok. Jadi tugas kelompoknya ini baik, di sini ibu akan membagi dua kelompok, yang dimana tugas dari masing-masing kelompok mencari contoh kelompok sosial, faktor yang menyebabkan adanya kelompok sosial tersebut, dan dampak positif dan negatif dari kelompok sosial tersebut. Bisa dipahami? Ini mencari satu contoh kelompok sosial, faktor mendorong adanya kelompok sosial tersebut. Terus kalau tidak ada dampak positif atau dampak negatif ini bisa misalnya contoh kasus yang Naomi angkat, tidak ada dampak negatifnya, dampak positifnya bisa. Kalau ada dua-duanya dijelaskan. Oke, ibu kasih waktu dalam
Nah, faktor pendorong itu ada kesamaan budaya, bahasa, atau tradisi. Terus dampak positifnya itu ada melestarikan budaya, pendidikan sosial dan emosional, dan memperkuat identitas diri ya, seperti saya bilang tadi. Terus yang dampak negatifnya itu bisa menimbulkan prasangka atau kepercayaan dalam kelompok ini yang tidak sesuai dengan masing-masing. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok dua. Oke, silakan untuk dan untuk kelompok pertama bisa dipresentasikan. Caranya tadi dijelaskan yang dulu ya. Kelompok sosial yang kami ambil itu yaitu kelompok hobi. Jadi kelompok hobi ini adalah kelompok yang memiliki kesamaan dengan kami mereka dan kelompok. Jadi faktor yang mendorong mereka memiliki suatu kelompok hobi ini ada yang tadi benar, yaitu memiliki benda yang sama dan dampak positif tentu ini bisa menjadi wadah untuk anak itu yang mendapatkan mereka sama bisa sama-sama bisa menjauhkan dan Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok pertama. Baik, yang dibilang kelompok pertama dan kelompok kedua dari itu sudah benar. Jadi itulah penjelasan dari kelompok sosial dan sedikit tadi kita ulas mengenai dari materi interaksi sosial, di mana kelompok sosial dan interaksi sosial itu memiliki kaitan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan. Baik, mungkin sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Di sini ringkasan materi kita dan yaitu kelompok sosial. Siapa yang bisa membuat lambungan dari kelompok sosial? Yang kepada kami. Jadi yang saya lakukan mengenai kelompok sosial ini, jadi kelompok sosial itu adalah semua kelompok atau yang memiliki berinteraksi atau tujuan atau visi dan misi yang sama. Oke, berikan tepuk tangan kepada Naomi. Ada yang ingin? Oke, kalau tidak ada, mungkin sampai situ pembelajaran kita hari ini. Baik, tugas untuk pertemuan selanjutnya kalian baca-baca mengenai tentang kelompok sosial dan interaksi